Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Adam Project. Film ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang melakukan penjelajahan waktu demi menyelamatkan keadaan di masa depan. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film tertulis jika saat ini tepat pada tahun 2050 dan tertulis juga jika penjelajahan waktu adalah sebuah kenyataan. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang sedang mengemudikan pesawat tempur. Pria ini bernama Adam. Adam merupakan seorang pasukan khusus yang berniat untuk melakukan penjelajahan waktu ke masa lalu. Adam menggunakan lubang cacing alam semesta untuk melakukan penjelajahan waktu. Namun, Adam juga harus berhadapan dengan beberapa pasukan lainnya yang ingin menghalanginya. Untuk alasan Adam melakukan penjelajahan waktu, nanti akan dijelaskan sesuai alur ceritanya. Kemudian, setelah Adam berhasil masuk ke lubang cacing, kita beralih ke tahun 2022. Tepat pada hari itu, Adam yang masih berusia 12 tahun selalu dibully oleh beberapa temannya. Hal ini bukanlah kejadian untuk pertama kalinya. Bahkan, Adam telah diskors selama 2 kali oleh sekolahnya. Ibu dari Adam yang melihat anaknya dibully lagi, kemudian memprotes kepada kepala sekolah. Namun, kepala sekolah malah memutuskan untuk menskors Adam yang ketiga kalinya. Malam harinya, Adam melihat ibunya yang berpenampilan layaknya ingin melakukan kencan malam. Ternyata ayah dari Adam telah meninggal pada 2 tahun yang lalu. Sebab itulah mengapa ibu dari Adam ingin melakukan kencan malam bersama dengan pria lainnya. Saat Adam sedang memainkan sebuah game, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adam bersama dengan anjingnya kemudian berencana untuk menyusuri ke sebuah hutan demi mengetahui tentang rasa penasarannya. Di dalam hutan, Adam melihat pesawat luar angkasa yang mengalami kecelakaan hingga membakar beberapa pepohonan. Merasa jika itu adalah pesawat alien, Adam pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di depan rumah, Adam mendengar sebuah suara dari dalam gudang. Saat Adam mengeceknya, dia melihat seorang pria yang kini berada di dalam gudangnya. Pria tersebut tak lain adalah Adam dewasa yang berasal dari tahun 2050. Sebelum melanjut ke alur ceritanya, nama dari Adam dewasa kita panggil saja dengan sebutan Adam tua. Sedangkan Adam kecil kita panggil saja dengan nama Adam muda. Lanjut ke alur ceritanya, Adam muda belum menyadari jika pria yang dilihatnya adalah dirinya yang berada di masa depan. Adam tua kemudian berencana memasuki rumah dari Adam muda untuk mengambil beberapa makanan. Adam tua kemudian memeriksa salah satu bagian tubuhnya yang mengalami luka akibat terkena tembakan. Adam tua kemudian mengatakan identitas dari Adam muda
bahkan menjelaskan kejadian dari Adam muda yang sering dibully. Adam muda pun mulai menyadari satu hal, jika mereka berdua memiliki kemiripan luka di bagian tubuh mereka. Kini, Adam muda pun mulai percaya jika orang tersebut adalah dirinya di masa depan. Adam tua kemudian mengajak Adam muda untuk pergi ke tengah hutan. Di tempat tersebut, Adam tua menghidupkan pesawat luar angkasanya yang mengalami sedikit kerusakan di bagian mesinnya. Di dalam pesawat, Adam tua menyadari jika DNA tubuhnya mulai tak terdeteksi oleh pesawatnya tersebut. Dengan begitu, Adam tua membutuhkan DNA dari Adam muda untuk menghidupkan pesawatnya. Setelah memeriksa pesawat tersebut, Adam tua pun memutuskan untuk beristirahat di dalam gudang sebelumnya. Adam muda pun menganggap jika ini semua sangatlah luar biasa. Saat akan tidur, Adam tua melihat salah satu foto seorang wanita yang berada di dalam ponselnya. Beralih ke Adam muda, saat ibu dari Adam telah pulang ke rumahnya, Adam melihat seorang pria yang merupakan pacar kencan dari ibunya. Pada keesokan harinya, ibu dari Adam mengatakan kepada Adam muda jika dirinya mungkin tak akan pulang selama beberapa hari. Adam muda kemudian mendatangi gudang tempat dari Adam tua berada. Di dalam gudang, Adam muda merasa takjub dengan keadaan tubuhnya yang sangat kekar di masa depan. Namun, Adam tua kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah apotik. Karena pakaian Adam tua penuh dengan darah, Adam tua pun memutuskan untuk mengganti pakaiannya. Adam tua kemudian mengambil salah satu baju dari ayah mereka yang kini telah meninggal. Karena Adam tua tak memiliki banyak uang, dirinya pun memutuskan untuk mencari sebuah obat di dalam supermarket. Adam muda yang berada di luar supermarket tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang selalu membulinya. Saat Adam tua keluar dari supermarket, dia pun langsung menasihati Adam muda agar dirinya berani melawan para pembuli tersebut. Bukannya membela Adam muda, Adam tua malah mengatakan jika perkelahian ini harus tetap terjadi. Sebab Adam tua sudah merasakan pembulian tersebut di masa lalu, dan takdir di masa lalu tak boleh diubah sedikit pun. Adam tua kemudian meyakinkan Adam muda jika dia bisa melawan para pembuli tersebut. Namun hasilnya pun sia-sia. Adam tua yang sangat kesal kemudian memarahi para pembuli tersebut agar pembuli itu tak lagi melakukan pembulian kepada Adam muda. Saat pulang ke rumahnya, Adam tua melihat Adam muda yang mengunci dirinya di dalam gudang. Adam tua meminta maaf kepada Adam muda karena telah membiarkannya saat dibully. Adam muda kemudian mengambil sebuah ponsel dan menunjukkan sebuah foto dari seorang wanita. Adam tua pun mengatakan jika foto itu adalah istrinya yang bernama Laura. Dengan raut wajah sedih, Adam tua pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat. Ternyata Adam tua pergi ke sebuah bar untuk menemui ibunya. Adam tua menyadari satu hal, jika ibunya di masa lalu
sangat merasa terbebani oleh Adam muda yang menyalahkan dirinya atas kematian ayah dari Adam. Saat Adam masih muda, dirinya sangat membenci ibunya karena alasan yang tak jelas. Adam tua yang mendengarkan curhatan dari ibunya ke salah satu pemilik bar, kemudian menyauti perkataan ibunya dan mengatakan, jika anak laki-laki pasti kembali ke ibunya. Keesokan harinya, Adam tua menjelaskan kepada Adam muda jika dirinya seharusnya melakukan penjelajahan waktu ke tahun 2018. Adam tua juga menjelaskan alasannya melakukan penjelajahan waktu tersebut, yaitu untuk mencari istrinya yang sebelumnya telah melakukan penjelajahan waktu ke tahun 2018. Adam tua kemudian mengajak Adam muda untuk segera pergi ke dalam pesawat. Dengan kemampuan berkelahinya, Adam tua berhasil mengalahkan seluruh pasukan tersebut. Namun, dari suatu arah muncullah seorang wanita yang merupakan pemimpin penjelajah waktu di masa depan. Wanita ini bernama Maya. Saat Adam tua akan ditangkap, tiba-tiba muncul Laura yang kemudian menyelamatkan nyawa dari Adam tua. Laura mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari hutan tersebut. Adam tua yang melihat istrinya masih hidup, dia pun merasa sangat senang. Sebelum itu, Adam tua berencana menghajar beberapa pasukan yang berasal dari masa depan. Setelah berhasil meloloskan diri, Laura mengajak Adam tua dan Adam muda untuk menuju ke tempat tinggalnya. Di dalam rumah, Laura menjelaskan banyak hal mengenai alasannya pergi ke masa lalu. Laura melakukan penjelajahan ke masa lalu untuk menghentikan mesin penjelajah waktu yang diciptakan oleh ayah dari Adam. Namun, setelah ayah dari Adam meninggal, Maya menyalahgunakan mesin tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sebab itulah, Laura melakukan penjelajahan waktu untuk menghancurkan mesin waktu tersebut. Adam kemudian mengajak Laura untuk ikut ke tahun 2018, yaitu untuk menghancurkan mesin waktu tersebut. Namun, Laura pun menolaknya, sebab pesawat masa depan hanya bisa dinaiki oleh pemilik DNA-nya. Laura kemudian menyuruh Adam tua untuk menghancurkan mesin waktu tersebut, sedangkan dirinya akan memancing perhatian dari pasukan masa depan. Di lain sisi, Adam muda bersama Adam tua berencana menaiki pesawat sebelumnya yang berada di tengah hutan. Adam tua sebenarnya tak berniat mengajak Adam muda untuk pergi ke masa lalu. Namun, karena pesawat tersebut membutuhkan DNA tubuhnya, Adam tua pun terpaksa untuk mengajak Adam muda sebagai kunci pengaktifan pesawat. Adam muda bersama Adam tua berencana membuat lubang cacing untuk menuju ke tahun 2018. Sebelum membuat lubang cacing, Adam tua mengatakan kepada Adam muda jika misi kali ini tak berhasil, maka mereka berdua akan terjebak di masa lalu. Dengan penuh semangat, Adam muda pun menyuruh Adam tua untuk memulai misinya. Kemudian diperlihatkan keadaan di tahun 2018. Terlihat ayah dari Adam yang bernama Louis
sedang mengajar di sebuah kampus. Adam tua dan Adam muda yang melihat ayah mereka masih hidup, kini berencana menemuinya. Saat Louis sedang menjelaskan materi fisika, Adam tua tiba-tiba menyauti perkataan dari Louis. Louis pun merasa heran dengan Adam tua sebab dia tak mengenalinya. Namun, tiba-tiba alarm selesai perkuliahan pun berbunyi. Louis yang melihat Adam tua pun kini mulai menyadari jika itu adalah anaknya. Louis kemudian bertanya kepada Adam tua mengapa dia mengajak Adam muda yang sebenarnya kurang berguna. Adam tua pun mengatakan jika semua ini adalah kesalahannya saat menjelajah waktu. Adam tua mengajak ayahnya untuk menghancurkan mesin waktu penemuannya yang disalahgunakan oleh teman dekat dari Louis setelah Louis meninggal. Saat berada di sebuah motel, Adam tua menjelaskan seluruh kejadian di masa depan, termasuk kematian dari Louis, yang mana keadaan di masa depan sangatlah buruk. Mesin waktu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, ayah mereka pun tak ingin merubah kejadian di masa depan, sebab hal tersebut sama halnya dengan melawan takdir dari Tuhan. Beralih ke sebuah perusahaan, Maya tua yang sebelumnya mengejar Adam kini mendatangi Maya muda untuk mengabarkan sebuah hal, yang mana Maya tua mencoba menyebarkan kebohongan, yaitu mengenai anak Louis atau Adam yang menjadi ancaman di masa depan. Beralih ke Adam tua, di sini dia pun menjelaskan kepada Adam muda jika dirinya akan tetap menghancurkan mesin waktu yang telah dibuat oleh ayah mereka. Di lain sisi, Louis yang berada di rumahnya merasa cemas dengan keadaan Adam yang berasal dari masa depan. Bahkan, Louis menunjukkan sikap yang berbeda seperti hari-hari sebelumnya. Keesokan harinya, Adam muda dan Adam tua pun berencana menjalankan misi mereka sebelumnya. Adam tua membagi tugas kepada Adam muda jika Adam muda bertugas untuk mengendalikan drone senjata untuk melawan para penjaga. Dengan penuh semangat, Adam tua pun memulai rencananya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka semua. Adam tua dengan senjatanya berhasil mengalahkan pasukan yang berasal dari masa depan. Dari sebuah arah, datanglah Louis yang kini telah berubah pikiran. Louis berencana menghancurkan mesin waktu temuannya untuk mengubah masa depan yang lebih baik. Di luar ruangan, Adam muda belum menyadari jika dirinya sedang diawasi oleh beberapa pasukan masa depan. Saat Louis telah mengambil inti dari pengendali mesin waktu, datanglah Maya tua bersama Maya muda yang ingin menghentikan mereka bertiga. Maya tua mengancam akan membunuh Adam muda yang kini menjadi sandarannya. Adam muda dengan kelincahannya kemudian menggagalkan tembakan pistol yang dimiliki oleh Maya. Namun, peluru pistol tersebut pun malah menghancurkan sebuah kaca yang merupakan energi dari mesin waktu tersebut. Hal ini pun membuat energi elektromagnetik mengalami kebocoran. Seluruh benda yang memiliki medan magnet harus terbawa ke mesin tersebut. Di lain sisi, perkelahian antara Adam dengan pasukan khusus dari masa depan pun masih berlanjut. Adam muda yang melihatnya pun langsung berusaha menolong Adam tua.
Beberapa saat kemudian, keadaan pun semakin menjadi parah. Mesin tersebut sudah tak bisa dikendalikan. Maya tua kemudian meminta inti mesin waktu yang masih dibawa oleh Louis. Karena Louis menolaknya, Maya pun langsung menembak Louis dengan pistolnya. Namun, peluru pistol tersebut yang mengandung magnet seketika berubah arah dan mengenai tubuh dari Maya muda. Hal ini pun membuat Maya tua juga mengalami tewas saat itu juga. Keadaan pun semakin menjadi parah. Louis mengajak anaknya untuk pergi dari tempat tersebut, sebab keamanan ledakan telah diaktifkan secara penuh. Beruntungnya, mereka bertiga pun masih selamat dari tempat tersebut. Kini, mesin waktu tersebut pun telah hancur. Louis menyadari satu hal, jika kedua anaknya pasti akan kembali ke tempat mereka berada. Louis kemudian mengajak Adam tua dan Adam muda untuk memainkan sebuah permainan untuk terakhir kalinya. Adam tua yang juga menyadari jika mereka akan kembali ke masa mereka masing-masing, kemudian dia pun menitipkan permintaan kepada Adam muda, yaitu untuk memeluk ibunya dengan rapat, sebab Adam muda akan merasa sangat kehilangan nantinya jika dia sudah beranjak dewasa. Setelah beberapa saat kemudian, Louis pun menyadari jika kedua anaknya telah kembali ke tempat mereka masing-masing. Adam muda yang sudah berada di masanya kemudian menepati permintaan dari Adam tua, yaitu memeluk ibunya dengan sangat rapat. Beralih ke Adam tua, ternyata dirinya berada di masa saat pertama kali bertemu dengan Laura, yang mana Adam tua harus memulai perjuangan awalnya untuk memiliki hati dari Laura, dan kemudian film pun berakhir.